Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Seperti biasa pada segmen pertengahan minggu, mungkin akan up video ya yang berisikan informasi tentang perbandingan dua prosesor. Ini kebetulan Mang coba ngebandingin lagi dari spesifikasi ya, yang Ryzen 7 versus 7700 ya. Ini sudah AM5 ya motherboardnya. Terus udah di Gen 4 gitu, dibandingkan dengan Ryzen 7 5700 ya. Mungkin pertama kita akan coba lihat spesifikasinya ya. Nanti kita coba bandingkan harganya, sama mungkin nanti kita ambil kesimpulan lah, ambil kesimpulan kira-kira dengan kondisi sekarang gitu ya, mana yang lebih worth it lah atau lebih layak untuk dimiliki. Oke, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Yang pertama ya samalah platformnya, yaitu untuk desktop ya. Terus kategori segmennya dia antusias juga ini ya. Terus untuk AMD consumer use-nya yes ya, sama-sama duanya. Nah, ini baru ada perbedaan, yaitu untuk codename-nya. Kalau yang Ryzen 7 7700 ini di Raphael AM5, Raphael ya, AM5. Sedangkan yang Ryzen 7 5700 di Firmware. Ini arsitekturnya Gen 4 dan untuk yang 5700 Gen 3. Nah, untuk core sama ya, 8 dengan 8, thread-nya juga 16 dengan 16. Nah, ini baru ada perbedaan di bus clock ya. Ini bus clock-nya kalau yang Ryzen 7 7700 ini di 5,4 GHz. Sedangkan yang Ryzen 7 5700 di 4,6. Atau ada selisih ya sekitar 0,8 GHz ya. Nah, adapun untuk base clock-nya yang Ryzen 7 7700 ini memang unggul sekitar 1,1 GB ya perbedaannya, di mana dia ada di 4,5 GHz, sedangkan yang 5700X ini ada di 3,4 GHz. Untuk L-cache-nya ini sama ya, semua kecuali di L2-nya di yang 7700 ini 8 MB ya, sedangkan yang di 5700 di 4 MB. Ini ada yang sedikit berbeda ya, cukup jauh sampai hampir 1,5 kali ya. Yaitu di TDP-nya ya. Kalau TDP yang 7700 ini memang terkena boros ya. Terus terkena panas juga nih. Dia di 105. Sedangkan yang yang 5700X ini ada di 65 watt. Hemat lah gitu ya. Jatuhnya. Nah, ini teknologi CPU core-nya. Kalau yang 7700 sudah 5 nano ya. Sedangkan yang CPU core yang untuk 5700 di 7 nano. Beda sekitar 2 nano lah gitu ya. Terus untuk I/O die-nya ini di 6 nano ya kalau untuk 7700X. Kalau yang ini di 12 nano. Nah, ini 2 kali lipat ya. Jadi logikanya harusnya ya ini lebih hemat ya logikanya jika kita bandingkan kinerjanya lah gitu ya. Oke, selanjutnya hampir semua sama ya. Nah, ini CPU-nya soketnya, kalau yang satu ini AM4, yang satu lagi AM5 ya. Dan ini hanya untuk DDR5. Nah, ini terus ini juga kalau yang ini sudah LGA atau Line Grid Array gitu. Jadi si pin-pinnya itu atau si jarum-jarumnya itu ada di motherboard ya. Untuk yang generasi Gen 4 ini atau AM5 ini. Nah, kalau yang ini masih PGA ya, atau pin grid array gitu ya. Nah, ini dimana si jarum-jarumnya itu ada di prosesor. Nah, ini kelebihannya yang Mang rasakan ya, karena Mang pernah punya juga yang ini, yang AM4 sama yang AM5. Kebetulan sekarang punya AM5. Kalau yang AM4 ini ketika kita cabut cooler ya, kalau terlalu nempel itu kadang-kadang si prosesornya itu ikut kecabut gitu ya. Jadi kalau kurang hati-hati ini pinnya itu bisa patah ya. Nah, kalau ini aman ya. Walaupun si coolernya itu nempel
kencang di prosesor itu nggak sampai kecabut gitu, karena dia itu tertahan oleh soketnya ya, soket atau untuk pengunci ke motherboard. Itu kelebihan dari yang AM5 ya. Nah, selanjutnya untuk motherboard, ya ini ya. Sekarang kalau motherboard untuk AM5 ini memang masih pada mahal ya, tapi udah mulai turun ya sekarang. Udah mulai turun dan udah mulai terjangkau. Kalau yang ini lebih jatuh lagi harganya, ini udah pada murah ya semua. Jadi selisihnya ya antara 1 juta sampai 2 juta nih ya. Perbedaannya untuk motherboard. Lebih murah yang AM4 gitu ya. Terus selanjutnya untuk yang berbedanya lagi ada di sini ya, temperaturnya. Jadi ini memang dari AMD sendiri bilang bahwa si yang 7700 ini dia panas gitu ya, sampai ke 95 derajat Celcius. Sedangkan yang untuk yang AM4 ini ya, 5700X ini ada di 90 derajat. Terus launch date-nya atau rilisnya itu bulan September tanggal 27 ya, kalau yang untuk 7700. Kalau ini ya beda 5 bulanan ya, bulan 4 tanggal 4 atau April gitu ya, tahun 2022 ya, beda 5 bulanan lah gitu ya. Oke, selanjutnya yang berbeda lagi adalah di sini ya, di PCI Express. Nah ini kenapa motherboardnya juga mahal, karena ya tadi ada beberapa motherboard yang harus support ini, support PCI Express 5, itu harganya lumayan lah, sampai selisihnya itu sampai 2 jutaan ya, dengan PCI Express yang 4 gitu ya. Terus LAN usable-nya kalau yang AM5 atau yang 7700 ini 28/24, kalau ini 24/20. Nah, ini rekomend additional PCI LAN-nya ya. Ini ya X670, 670 dan lain-lain. Ini sudah Gen 4 gitu ya, support Gen 4. Kalau ini bervariasi lah, tergantung jenis motherboard. Nah, ini yang berbeda lagi adalah memorinya ya. Udah DDR5 dan ini sekarang udah mulai agak murah ya. Kalau pertama keluar memang DDR5 mahal banget. Itu. Nah, untuk DDR4 lebih jatuh lagi nih. Bisa jatuhnya sampai setengah harga. Contoh kasus Mang punya yang 32 GB gitu ya, 3200 MHz. Dulu Mang beli 2 jutaan, sekarang 32 GHz 32 GB itu udah dapet hampir 1 jutaan ya, hampir setengahnya itu harganya. Lanjut ke support memori. Ini untuk speednya di yang 7700 ini bisa DDR5 sampai 5200 ya, kalau dual channel. Tapi ketika 4 memori gitu ya, ini turun ke 3600. Ya jauh lah kalau dibandingkan dengan yang DDR4, dia hanya sampai ke 3200 atau 1,5 kalinya ya jika dibandingkan ini. Jadi lebih unggul yang AM5. Terus yang integrated grafiknya, kalau yang 7700 ada ya. Ini 2 core count ya. 2200 ya lumayan lah untuk nyala komputer gitu, walaupun beberapa review menunjukkan bahwa tidak cocok untuk main game ya, tidak bagus katanya. Sedangkan yang 5700X ini tidak ada gitu. Jadi otomatis kalau mau menyalakan ya PGA terpisah harus kita sediakan, kita pasang gitu ya. Terus yang lainnya ya Expo AMD Expo dan lain-lain. Kalau yang AM4 ini belum tersedia lah gitu, belum ada untuk ESP Expo. Itu dari segi teknis ya. Kita coba bandingkan dari segi harga. Nah, ini dia ya, emang ngambil yang termurah nih di Tokopedia ya, di e-commerce. Yang pertama untuk yang 7700 nih harganya di sekitar 49 sampai 5 juta ya, 4,9 sampai 5 juta. Yang sedangkan yang 5700X ini ada di 3 jutaan ya, 3.090.000, dan ini emang kebetulan ngambil yang paling murah ya. Ada yang tray lebih murah lagi ya. Kebetulan emang ngambil yang pakai dus biar sama gitu ya, imbang dengan ini. Ini sudah
dia 3 jutaan, dulu masih 5 juta ya, sekarang udah 3 jutaan. Berarti murah banget lah gitu ya. Nah, ini hasil perbandingannya ya. Kalau dihitung, nah ini jatuhnya ya gitu ya. Jadi ceritanya emang ngebagi antara harga dengan giganya gitu ya, dengan kecepatan prosesornya. Jatuhnya kalau yang 7700 ini per giganya itu 1.100.000 ya. Sedangkan yang 5.700 ini di 900 ribuan gitu ya. Jadi ya lebih murah lah, lebih murah untuk kondisi sekarang. Nah, sekarang bagaimana Mang rekomendasinya Mang? Nah, ini saya Mang kasih sedikit apa namanya ya, ini perspektif Mang ya. Maksudnya tiap orang beda-beda lah gitu ya. Kalau menurut Mang sendiri, kalau untuk orang-orang yang apa namanya pengen awal gitu ya, merakit komputer, terus budgetnya tuh pas-pasan gitu ya. Ya, Mang saranin ngambil yang ini, yang Ryzen 7 5700 gitu ya. Jadi ini jatuhnya nanti akan sangat murah banget gitu jika dibandingkan dengan kecepatannya gitu. Terus kalau ya tadi ya, kalau orang-orang yang pengen mencoba gitu ya, mencoba sesuatu yang baru, terus yang memang dia apa mempunyai proyeksi pengen punya komputernya itu bisa ngerakit sekarang tapi bisa dipakai sampai dengan 3 tahun ke depan, ya emang nyaranin ke ini ya, ke Ryzen 7000 series ya, atau yang sudah Gen 4. Karena tadi ya si AMD bilang bahwa support untuk AM5 ini akan dipertahankan sampai 2025 plus ya. Jadi mungkin 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan ini masih aman. Tapi kelemahannya ini mahal gitu ya. Mahal karena motherboard, prosesor sama memorinya itu masih jauh ya, hampir 2 kali lipat inilah yang AM4 gitu. Gitu. Jadi itu ya kesimpulannya, walaupun tadi core-nya sama, spesifikasi LK apa L2-nya dan lain-lain itu sama, tapi memang tadi ya balik lagi, ketika kalau memang hanya untuk kepentingan pengen punya komputer tapi budgetnya terbatas, emang nyaranin yang Ryzen 7 5700 ini sudah sangat jangkau lah harganya ya sekarang, karena sudah keluar yang tipe baru. Ini otomatis biasanya yang tipe sebelumnya jatuh harganya gitu ya. Terus selama pemakaian yang merasakan ya, untuk yang Ryzen 7000 series ini masih kayaknya masih ada beberapa yang harus disempurnakan, terutama dari boot awal ya. Boot awal ketika dia read memori itu agak lama ya. Bisa sampai jadi bolak-balik dia di ngecek memori gitu, bisa sampai 20 detikan baru dia masuk ke window. Nah, beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini dia cepet bootnya gitu ya. Jadi dia nggak bolak-balik ngecek memori gitu ya. Yang di DR4 ini sudah, karena memang mungkin pengembangannya sudah lama, jadi segala driver atau segala firmware-nya ini udah mateng gitu ya. Jadi ketika bootnya itu nggak lama ya. Nggak lama. Hitungan berapa, 2 detik, 3 detik, 5 detik itu udah sudah masuk ke window gitu. Kalau yang ini dia bolak-balik ngecek memori baru masuk ke window, hampir 20 detikan lah. Itu kelemahannya yang merasakan ya. Kalau ada kasusnya berbeda, punten di komen di bawah ya. Kayak merasakan untuk yang AM5 ini kelemahannya itu. Jadi dia beberapa kali ngecek memori baru dia boot ke window. Jadi selisihnya hampir 20 detikan lah gitu dia ngecek memori dan kelengkapan lainnya. Mudah-mudahan ini ada perbaikan ke depannya, terutama di firmware-nya ya, di motherboard dan lain-lain, software-nya gitu, biar boot awalnya tidak terlalu lama gitu ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.